Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman alumni semasa 1 Padang ataupun yang lainnya, pertama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi rahmat oleh Allah ya. Kita berkumpul di pagi hari ini ya dengan Zoom ya, dengan teknologi online Masya Allah ya, untuk membahas firman-firman Allah Masya Allah. Semoga ini menjadi kebaikan insya Allah. Mohon maaf sebentar ya, ada kopi jadi sambil ngopi boleh ya Bapak Ibu ya. This alright. Oke. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah ya. Ayat yang saya bacakan pertama kali tadi itu adalah tentang ulul albab ya, orang-orang yang berpikir gitu. Karena sekarang ini kita akan berbicara tentang padang mahsyar ya, orang-orang yang mendapat naungan di padang mahsyar. Dalam surah Ali Imran 190 tadi itu Ali Imran 190 191 Allah SWT berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan berputarnya malam dan siang adalah la ayati li ulil albab. Tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu apa? Itu diterangkan dalam ayat berikutnya, allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Siapa itu orang-orang ulil albab? Yang mereka itu adalah yang mengingat Allah ya. Mengingat Allah lalu mereka tafakkur, berpikirnya berkali-kali tentang hakikat penciptaan. Ya, sehingga mereka sampai menemukan hakikat penciptaan. Tapi apa yang menarik Bapak-bapak Ibu-ibu rahimakumullah dalam ayat tadi gitu ya, yang pertama kali tadi, yang namanya ulul albab tersebut ya, mereka itu melihat kepada tanda-tanda ya. La ayati li ulil albab. Dengan tanda-tanda saja mereka bisa mengambil kesimpulan. Ya, tidak perlu mereka harus mengalami ya. Mengalami misalkan contohnya yang dekat kita sekarang ini COVID. Ya, dengan membaca tanda-tanda ya, ekonomi kolaps misalkan seperti itu. Ada yang sakit, ada berita. Nggak harus kita kena COVID dulu baru kita percaya itu ada COVID. Tanda orang yang ulul albab itu cerdasnya seperti itu. Ya, begitu juga gitu ya. Untuk memahami hakikat Allah tersebut, ya nggak perlu kita harus berusaha melihat Allah, tidak. Karena Allah itu al-Khaliq, sementara kita adalah makhluk. Makhluk itu terbatas dia, punya awal, punya akhir. Sementara Allah itu zat yang tak terbatas. Ya, Allah itu tidak punya awal dan tidak punya akhir. Ya, kita ini makhluk diciptakan terbatas, lemah. Nggak mungkin yang terbatas ini mengukur yang tak terbatas. Nggak ada. Ya, nggak akan mungkin. Nah, bagi orang yang berakal itu malah menambah ketakwaannya kepada Allah, menambah ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, saya akan kasih ini ya. Kasih juga tanda-tanda nih, tanda-tanda akhir zaman. Ya, dalam sebuah hadisnya. Jadi saya mulai akan share kepada Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Share ini. Ada sebuah hadis ya,
Ini ya kalau Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW bersabda, ya ini cerita tentang Imam Mahdi lah ya. Jadi saya akan kasihkan bahasa Indonesianya saja ya. Karena ini panjang ya. Tetapi intinya di sini adalah kata Rasulullah, walau habban alal salji ya. Salji itu salju ya. Walau habban alal salji. Nah, saya akan kasih lihat bahasa Indonesianya ya. Karena nanti akan ini juga kita berbicara tentang artinya. Nah, hadis tersebut berbicara bahwasanya kelak 3 orang akan berperang di dekat perbendaharaan kalian. Ini yaitu Ka'bah. Ini di dekat Ka'bah ya, di Mekah ya. Kesemuanya adalah anak khalifah. Dan tidak ada yang menang melainkan 1 orang. Lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur. Mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal. Jika kalian melihatnya, maka berbayatlah kepadanya walaupun sambil merangkak di atas salju. Walaupun sambil merangkak di atas salju. Karena sesungguhnya adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Nah, Masya Allah ya. Jadi Imam Mahdi itu akan turun di akhir zaman nanti. Beliau menjadi khalifah kedua. Karena di sini ada anak khalifah yang sebelumnya. Ya. Dan khalifah itu kalau kita berbicara kekhalifahan, itu adalah sistem yang berdasarkan kepada aturan Islam. Nah, ini berita berapa hari yang lalu nih Bapak Ibu rahimakumullah ya. Tanggal 26 Januari ya. Salju selimuti gurun Sahara dan Arab Saudi. Itu Rasulullah berbicara 14 abad yang lalu. Ya. Dan kalau kita berbicara berdasarkan minggu lalu ya. Minggu lalu kalau kita berbicara berdasarkan minggu lalu bahwasanya antara kiamat dengan kedatangan Rasulullah itu sebenarnya sudah dekat. Dan kita itu sudah 14 abad dari Rasulullah ya. Maka kita sekarang ini berada ya di akhir zaman. Masya Allah ya, di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, itu sekedar pengantar kita ya. Yang akan kita berbicara pada hari ini adalah tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Jadi kalau memang ingin memahami kajian-kajian kita ya, memang ada baiknya diikuti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi biar nyambung. Sekarang ini sudah nyampe kepada padang mahsyar ya. Dan sebenarnya banyak nih ya. Dulu kita berbicara tentang hari tua. Sudah hari tua tentang kematian. Tentang kematian, tentang alam barzakh ya. Sekarang kita berbicara tentang padang mahsyar. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kalau untuk melihat kebenaran itu memang perlu waktu ya. Jadi kalau kayak seperti sekarang ini, memang perlu waktu kita untuk melihat ini benar apa tidak. Tidak bisa dengan waktu yang sementara. Ya, tidak bisa dengan data yang sedikit. Gitu. Jadi dengan data yang panjang, ya, waktu yang panjang, data yang agak banyak, lalu kita bisa melihat polanya. Nah, seperti itulah kalau kita ingin memahami kebenaran. Ya. Karena apa? Karena memang akal manusia yang dipakai untuk menilai sesuatu itu mempunyai keterbatasan. Terbatas dari apa yang dia lihat, terbatas dari apa yang dia dengar gitu ya. Maka tadi kata Allah tadi ulul albab itu dia pakai ayat ya, tanda-tanda, ya pakai data-data ya, dikompilasi datanya sehingga dia bisa mendapatkan pola, bisa mendapatkan kesimpulan. Masya Allah ya, luar biasa. Baik, ya kita akan berbicara ya, tentang hari kiamat ya, tentang hari kiamat. Nah, kita ambil dalam surat Luqman. Ya, surat Luqman ayat 33. Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nas, ya, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, wahsyau yauman, takutlah kamu pada satu hari, la yajzi walidun an waladihi, yang mana bapak itu tidak bisa menolong anaknya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an, dan anak tersebut tidak bisa menolong bapaknya ya. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar ya. Fala tagurannakumul hayatud dunya, janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia ya. Dan janganlah kamu ya terpedaya syaitan ya, wala yagurannakum billahil ghurur ya, yang memperdayakan kamu mentaati Allah. Nah, ini terjemahannya ya. Jadi bertakwalah kepada Allah,
takutlah kamu suatu hari yang bapak nggak bisa menolong anaknya, anak nggak bisa menolong bapaknya, ya nggak bisa sama sekali, ya sedikit pun nggak bisa. Nah, janji Allah itu benar. Jangan sekali-sekali kita kehidupan dunia memperdaya kita. Ya, jangan kehidupan dunia ini yang sebentar ini kita mengorbankan akhirat kita yang lebih panjang. Dan Bapak Ibu sudah melihat ya, sudah bisa merasakan gitu ya. Apalagi kita umur-umurnya sudah lita, ya, atau yang ada yang masih jelita. Ya masih jelita lah kalau masih jelang 50 tahun. Tapi kalau yang kita sekarang ini yang 50 tahunan, mulai sakit-sakitan segala macam. Ya, kalau kita tidak siap-siap, maka kita akan merugi. Maka itu yang difirmankan oleh sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-sekali kehidupan dunia ini memperdayakan kita. Sibuk kita sama dunia, lupa kita sama akhirat kita, lalu kita tidak punya bekal. Tidak punya bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah semansa satu rahimakumullah, ya, kita akan berbicara tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Nah, yang harus kita pahami ada 3 keadaan manusia di padang mahsyar, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ya manusia di padang mahsyar mereka itu akan dikumpulkan, ya, dikumpulkan di dalam keadaan tidak beralas kaki, ya. Innakum mahsyuruna hufatan ghuratan gurlan, ya. Kalian akan dikumpulkan ya dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Nah, jadi kita itu nanti ketika dibangkitkan dari kubur, kita tuh akan ya dalam keadaan yang mana seluruh tubuh kita itu dikembalikan pada awalnya. Jadi kalau orang itu pernah misalkan cacat ya, maka akan dikembalikan ya misal terpotong tangannya, maka akan dikembalikan bagian tubuhnya kepada mereka secara lengkap, termasuk itulah makna dari tidak dikhitan. Ya, karena itu yang sudah dilepas dari tubuhnya ya, maka itu dikembalikan lagi. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya anak Adam akan dikumpulkan pada hari kiamat ibarat domba dikumpulkan. Jadi benar-benar dihalau kita, ya, benar-benar dihalau. Nah, rasanya tidak mungkin kalau seperti itu kan, dihalau apakah seperti itu? Ya. Kalau kita memahami hakikat dunia sebenarnya ya akan sangat mungkin sekali. Ya, apalagi kalau kita memahami hakikat kehidupan kita itu hanya anak budallah ya, menjadi budaknya Allah, mengikuti perintah Allah, maka Allah Maha berkehendak atas apa yang diperbuatnya. Nah, dalam hadis yang lain ya Rasulullah SAW bersabda ya, sesungguhnya manusia akan dikumpulkan sesuai dengan niat mereka masing-masingnya. Innama yub'atsun nas ala niyatihim. Nah, makanya saya sering berbicara tentang masalah ikhlasnya. Kalau siapa niatnya atas dunia gitu ya, maka itu yang akan didapatkannya. Ya, kalau dia berbicara kelak ya niatnya itu adalah atas Allah dan Rasulnya, maka itu yang akan didapatnya. Maka akan dikumpulkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Kemudian ya keadaan yang kedua yang akan kita alami di akhirat nanti adalah matahari didekatkan, ya. Matahari didekatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah ya, innaka yaumal qiyamati, ya, sesungguhnya pada hari kiamat itu apa yang terjadi ya, atniyat syamsu min ibadi, ya, didekatkan matahari kepada manusia ya, hatta takuna kidamilin ya, sehingga itu ukurannya itu 1 mil atau 2 mil ya. Lalu apa? Mereka disengat oleh matahari hingga mereka kebanjiran keringat menurut kadar amal mereka. Di antara mereka ada yang dibanjiri keringat hingga 2 mata kakinya, ada yang dibanjiri keringat hingga kedua lututnya, dan ada yang dibanjiri keringat hingga lehernya, bahkan ada di antara mereka yang benar-benar ditenggelamkan. Sehingga sahabat Salim Ibnu Amir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan jarak 1 mil tersebut gitu. Nah, kan bagi kita kan juga, kalau sepenggalan gitu kan, itu kan hangus manusia.
Ya kan, angus manusia kan kalau kita berpikir matahari dengan pengetahuan kita gitu ya, dengan panasnya di muka bumi, jadi kemungkinan dia itu api yang sangat membakar dan seterusnya gitu. Ya. Maka sahabat itu bertanya juga itu, karena gurun Arab ya, tanah Arab itu, Mekah itu sangat panas sekali kan. Sekarang aja baru ada salju ya, baru sejuk gitu ya. Nah, ketika Rasulullah itu mereka bertanya, ya, aku nggak tahu gitu ya Rasulullah ya, apa yang engkau maksudkan dengan jarak 1 mil? Apakah sama dengan jarak 1 mil di bumi ini atau ada lagi maksudnya yang lain? Nah, apa kata Rasulullah-nya? Jadi biar kita paham Bapak Ibu rahimakumullah ya. Sama dengan keadaan kita tuh, kenapa kita bisa berbeda-beda di muka bumi? Bagi Allah juga gampang, nanti akan berbeda-beda di hari kiamat nanti. Apa kata Rasulullah? Jarak 1 mil yang dimaksud tidak sama bagi setiap orang. Tergantung amalan masing-masing mereka di dunia. Sebagaimana tidak samanya kadar keringat yang keluar dari tubuh mereka. Ada air yang keringatnya menggenangi kedua mata kakinya, ada yang sampai ke lutut, dan juga ada yang sampai ke mulutnya. Sambil beliau mengisyaratkan tangannya ke mulutnya. Nah, jadi ya, keadaan kedua kita, kalau tadi keadaan pertama kita dalam keadaan telanjang, ya, di khitan, tidak beralas kaki, lalu kita dikumpulkan ya berdasarkan niat kita masing-masing. Ya, seluruh manusia ya dari awal penciptaan sampai yang akhir. Nah, yang kedua itu ya matahari didekatkan. Jadi saking panasnya Bapak Ibu rahimakumullah. Panas ya berarti ya. Nah, tapi itu tergantung bagaimana ya, sampai kita berkeringat ya, sampai berkeringat ya, tergantung bagaimana amal kita. Jadi panas dan berkeringat kita. Ya, bagi Allah itu gampang ya, membuat kita aja gampang, apalagi menghidupkan kita kembali dan membuat keadaan kita seperti itu. Nah, karena ada matahari yang panas gitu ya, maka berikutnya ada naungan, Masya Allah ya, ada naungan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi memang dalam beberapa hadis ya, tapi kalau dibahas nanti hadis semua nggak akan selesai gitu ya. Kalau kita berbicara hanya itu saja. Dalam beberapa hadis memang ada keadaan orang yang berbeda-beda nanti di akhirat ya. Berbeda-beda mereka nanti di akhirat. Apa gitu ya yang akan berbeda-bedanya tergantung amalnya dan juga ada naungannya. Jadi kalau kita dulu berbicara tentang alam barzah ya, ada azab kubur gitu ya, maka ada amalan-amalan yang menghindari kita dari azab kubur. Nah, di hari kiamat nanti ya, karena ada matahari yang begitu dekatnya didekatkan oleh Allah kepada manusia, maka akan ada juga naungan-naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang naungan Allah, lalu nanti akan ada sifat-sifatnya, kita harus memahami hakikatnya bahwasanya kenapa orang itu mendapatkan naungan, dikarenakan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya. Ada hadis ya, ini yang utama dari beberapa hadis ya tentang orang-orang yang mendapatkan naungan, dan ini yang merangkum semuanya. Rasulullah SAW bersabda ya, qala Rasulullah sab'atun ya, ada 7 golongan kata Rasulullah, yazilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh ya, yang akan dinaungi dengan naungan arsnya pada hari di mana tak ada naungan kecuali naungannya. Siapa saja mereka itu? Ya, lazilluh ya, tidak ada naungan ya. Yang pertama itu adalah imamun adilun ya. Imam yang adil ya. Jadi imam yang adil. Imamun adilun. Lalu yang berikutnya adalah ya pemuda ya. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Tuhannya ya, wasabbun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Lalu yang ketiga itu adalah laki-laki, orang yang hatinya terpaut pada masjid, wa rajulun qalbuhu
muallaq ya muallaqu fil masjid ya. Ya, orang yang terpaut hatinya pada masjid. Nah, lalu dua orang yang saling mencintai karena Allah, warajulani tahabba fillah. Nah, ya, lalu apa? Ijtama'a alaih, lalu mereka berpisah juga karena Allah. Jadi mereka bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah ya watafarraqa ya warajulun ya. Ya, seorang laki-laki da'athu imra'atun zatu mansibin ya. Yaitu laki-laki yang apa? Yang diajak berzina oleh seorang lagi ya wanita yang berkedudukan dan lagi cantik. Ya, lalu apa? Faqala, lalu dia berkata, "Ini akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah." Ya. Lalu yang berikutnya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Yang dia itu bersedekah lalu merahasiakan hingga tangan kirinya tak tahu apa yang ya hatta la ta'lama simaluhu ya matunfiku yamini ya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi dia bersedekah dalam kata nggak ada yang pun orang yang tahu. Nah berikutnya adalah ya warajulun zakarallahu khalian fafasat ainahu ya, yaitu orang yang berzikir kepada Allah kala sunyi ya, kala sunyi lalu bercucuran air matanya. Masya Allah ya. Jadi ada 7 orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat ya. Jadi masih panjang perjalanan kita Bapak Ibu rahimakumullah. Di dunia adalah ujian ya. Ya, di alam barzah kita di tempat terminal, di hari kiamat kita akan dikumpulkan. Ya. Nah, pada padang mahsyar ini ya tadi ada 7 orang atau 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah imamun adilun ya, pemimpin yang adil. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa itu yang adil? Dalam surat An-Nisa ya, ayat 48 ya. Allah SWT berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha ya. Wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Nah, innallaha ni'imma ya'izukumu bih ya. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada frasa bahwasanya yang berhukum, yang menetapkan hukum di antara Allah itu ya dan menetapkan dengan adil. Jadi harus menghukumi dan menetapkannya dengan adil. Jadi ada hukumnya harus dan menetapkannya dengan adil. Nah, yang pertama harus kita pahami, pemimpin yang adil tersebut dia berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara ya di antara mereka bima anzalallah ya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka ya. Jadi tidak boleh kita ya pemimpin yang hadir tersebut gitu ya, pemimpin yang menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah. Jadi ada hukumnya terlebih dahulu. Kemudian apa ya yang disebut dengan pemimpin yang adil tersebut, yaitu dia tidak membeda-bedakan. Nah, hukumnya itu jelas sumber hukumnya sama ya, datang dari Allah. Karena kalau ahwa-ahum kan hawa nafsu manusia itu kan preferensinya beda-beda ya, tidak sama preferensi hawa nafsu manusia menurut masing-masing manusia gitu ya. Ya kalau fitrahnya manusia ya
adil itu adalah yang terbanyak buat dirinya, mungkin seperti itu ya. Maka di sini adil tersebut adalah tidak menambah, tidak mengurangi berdasarkan hukum-hukum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita pahami. Sehingga apa? Sehingga yang dimaksud dengan keadilan mereka itu tidak membeda-bedakan. Ya. Nah, inilah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ya, ayat 8. Apa firman Allah? Ya ayyuhallazina amanu kunu ya, hendaklah kamu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti ya. Kamu benar-benar menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah ya. Ya, karena Allah ala ta'dilu ya, dan menjadi saksi yang adil. Nah, dan apa kata-kata Allah ya? Ya, menjadi saksi yang adil ya. Ya. Adilu ya huwa aqrabu litaqwa. Nah, hendaklah engkau menghukumi ya. Ya, menjadi saksi yang adil dan janganlah kamu ya, di sini ayatnya terbalik ya. Ya, janganlah kamu ya, gara-gara kebencian kamu kepada orang satu kaum gitu mendorong kamu tidak menjadi adil ya. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun ya. Ya. Wala yajri mannakum sananun qaumin ala alla ta'dilu ya. Janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya. Dilu berlaku adilah wa aqrabu littaqwa, karena keadilan tersebut lebih dekat kepada takwa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, pemimpin yang adil tersebut pertama adalah aturan-aturan Allah, lalu dia tidak boleh mengurangi, lalu dia tidak membeda-bedakan. Ya, tidak membeda-bedakan ketika menerapkan hukum. Jadi memang hukum itu ketika di dalam sistem Islam itu berlaku sama untuk orang siapapun, apapun warna kulitnya, ya, apapun agamanya, hukum yang secara muamalah ya dalam masalah peraturan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid ya. Jadi ini dikhususkan buat bapak-bapak. Buat bapak-bapak ya. Jadi hatinya terpaut di masjid, dia sholat berjamaah di masjid ya, dan dia akan mendapatkan pahalanya ya 25 kali lipat daripada salat dilakukan di rumah dan di pasarnya ya. Lalu setiap langkah kakinya ke masjid itu ya, derajatnya diangkat dan dihapus kesalahannya ya. Lalu ketika ia salat dengan berjamaah ya, maka ia ya mendapatkan salawat dari para malaikat selama ia tetap di tempat salatnya, dan para malaikatnya itu berselawat dan berdoa untuk orang-orang yang laki-laki yang salat berjamaah di masjid. Nah, perempuan itu lebih afdal salatnya di rumah, itu benar. Itu lebih afdal salatnya di rumah. Ya. Walaupun diperbolehkan mereka untuk ke masjid. Bapak Ibu rahimakumullah ya, yang ketiga itu adalah pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita fahami ya tentang pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya, karena apa? Ya, karena sebenarnya seseorang tersebut ya mulai di mukallaf dia ya. Sebagai orang mukallaf itu orang yang terkena taklif istilahnya ya. Itu adalah semenjak mereka akil balik ya. Dan inilah yang katakan oleh Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW ya, qala rufi al-qalam ya, diangkatnya pena atau tidak terkenanya dosanya itu manusia itu an salasatin ya, pada 3 hal. Yang pertama itu ya an-naimin hatta yastaiqiso ya, orang yang tidur sehingga ia bangun ya. Lalu apa? Orang gila ya, sampai dia sakit sembuh dari gilanya. Lalu apa? Ansobi ya, hatta yaqilu ya, seorang anak kecil ya, sampai dia itu berakal, sampai hatta yaqilu. Maknanya adalah bahwasanya setiap perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban semenjak kita akil balik.
mulai ya dicatat. Nah, makanya pena diangkat, tidak dicatat perbuatannya. Ketika dia sudah akil balik itu pena itu dituliskan apapun perbuatannya, sudah dihitung pahala dan dosanya, walaupun sebesar biji zarah. Maka kalau ada pemuda semenjak akil baliknya tumbuh dalam beribadah kepada Allah, Masya Allah ya, maka dia itu akan mendapat naungan. Mana nggak dapat naungan Bapak Ibu rahmatullah ya? Sudah taat semenjak mudanya. Ya, sudah taat, sudah berbuat karena Allah semenjak mudanya, Masya Allah ya. Dan ini harus kita pahami ya. Kullu nafsin bima kasabat surahinah ya. Kita tuh akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sangat wajar ya, Allah memberikan naungan kepada seorang pemuda yang sejak taat ya. Semenjak mudanya. Ya, apalagi ketika muda itu godaannya banyak. Tapi intinya itu bukan masalah godaan ya. Masalah kesuciannya. Masalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala al-mutahabbuna fillahi fi zillil arsy yaumal qiyamah. Orang yang saling mencintai karena Allah ya, itu berada di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Nah, dan juga dalam hadis yang lainnya, hadis yang riwayat Muslim, Allah itu berfirman ya, innallaha yaqulu ya yaumal qiyamah ya, pada hari kiamat ya, ainal mutahabbun ya, Masya Allah ya. Mana orang-orang yang saling mencintai bijalali ya, dengan apa? Karena keagunganku. Ya, Allah Azza wa Jalla. Ya. Aina mutahabbun bijalali ya. Mana orang yang saling mencintai karena keagunganku, kata Allah, al-yauma azilluhum fi zillin yauma la zilla illa zilli ya. Hari ini kunaungi mereka di mana tidak ada naungan ya pada hari ini selainku. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini kita memahami ya. Ya, jadi mencintai karena keagungan Allah ya. Ya, bijalali ini yang kita pahami. Ya. Maksudnya apa? Cinta hamba kepada Allah itulah cinta karena keimanannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah ya. Ya, jadi cinta karena Allah itu karena mencintai orang tersebut karena dia taat dan beriman kepada Allah. Jadi bukan perkataan, misalnya mohon maaf, ada dua orang pemuda-pemudi saling jatuh cinta gitu ya. Mohon maaf, lalu mereka pacaran, lalu biar tidak diinikan ya, tidak ya karena diprotes gitu ya, mereka itu haram hukumnya pacaran, mereka bilang kami mencintai karena Allah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi mencintai karena Allah itu cinta karena keimanannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Allah. Nah, begitu juga nanti sebaliknya, benci karena Allah membencinya ya. Jadi cinta karena Allah mencintainya ya, benci karena Allah membencinya ya. Kenapa? Nanti kalau kita memahami ya uhibbuka fillah. Fillah itu karena Allah itu ada apa artinya? Hubungan, ada sebabnya ya. Nah, mari kita lihat ya masalah cinta dan benci karena Allah ini. Jadi ada sebabnya ya, cinta dan benci karena Allah. Nah, jadi ya Allah SWT berfirman ya, fa innallaha ya apakah sudah lewat yang tadi sebelumnya ayat ini ya. Fa innallaha yuhibbul muttaqin ya. Sungguhnya Allah mencintai ya, yuhibbul muttaqin ya, atau di sini terjemahkannya menyukai orang-orang yang bertakwa. Maka ketika Allah mencintai orang bertakwa, maka yang namanya cinta karena Allah itu kita juga mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu juga ya. Allazina yunfikuna ya fisyarri ya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya ya dalam keadaan waktu lapang, wadharri ya, dalam waktu sempit ya. Lalu apa? Menahan marahnya ya, dan memaafkan kesalahan yang lain. Maka kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ketika Allah menyukai itu, maka yang namanya cinta karena Allah, kita juga mencintai mereka. Ya. Dan juga kita membenci yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebagaimana firman Allah, "Qul atiiullah wa rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Ya. Ya, katakanlah taatlah kepada Allah dan Rasulnya gitu. Tapi kalau kamu masih berpaling, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. La yuhibbul kafirin. Maka kita juga tidak mencintai orang yang kafir. Itu yang namanya cinta karena Allah. Ya. Atau Allah bicara lagi yang lain ya. Wallahu la yuhibbu kullu kifarin asimin ya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar dan bergelimang dosa. Maka juga kita tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang ingkar dan bergelimang dosa. Masya Allah ya. Jadi itu maknanya orang yang mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah. Nggak ada urusan bisnis mereka. Masya Allah ya. Semata-mata urusannya itu hanya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada hubungan yang manfaat ya atau maslahat di antara mereka. Ya. Nah, ini kita bisa melihat Bapak Ibu yang berapa banyak bersaudara pun karena hubungannya hanya maslahat berapa banyak gitu ya. Orang-orang yang membangun bisnis secara bersaudara itu akhirnya pecah. Karena dibangun itu bukan karena cinta kepada Allah ya, tetapi karena maslahat, untung dan rugi. Itu sebagai contoh saja ya. Ya, bagaimana hubungan yang kuat itu. Nanti kita akan bahas kalau di dalam pertanyaan. Insya Allah masih ada waktu ya. Ya, dan ada pahala karena mencintai karena Allah. Ya. Ini banyak hadisnya. Ya, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang mencintai suatu kaum tapi tidak mampu menyusul amal soleh mereka?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang akan bersama orang yang dicintainya." Ya, minggu lalu itu ada pertanyaan Putri ya. Ada hadis, ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anis sa'ah, kapan tuh kiamat?" Ya. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa sudah kamu persiapkan?" Ya, "Saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya." Maka kata Rasulullah, "Sebenarnya kalian bersama Allah dan Rasulnya." Nah, tapi maknanya itu tadi ya, mencintai karena Allah, ya, mencintai karena Allah mencintai mereka. Jadi misalkan kita tidak mampu berbuat sebanyak amal soleh mereka gitu ya, tetapi kita mencintai mereka, insya Allah Allah akan tempatkan kita di tempat mereka, masya Allah ya. Jadi kita ya ada fadilahnya ya, ada keutamanya mencintai orang-orang yang soleh. Berikutnya yang kelima, Bapak Ibu rahimakumullah ya, laki-laki yang diajak berzina oleh wanita cantik dan berkedudukan ya. Ya, lalu dia berkata, "Ini akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, di sini kita harus memahami ya, ujian bagi laki-laki itu adalah wanita, Bapak Ibu. Ya. Ma taraktu ba'di, kata Rasulullah, fitnatan ya, adarra ala rijali minan nisa ya. Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan pada laki-laki selain fitnah wanita. Nah, wanita saja nggak perlu dia cantik dan berkedudukan, itu sudah jadi fitnah buat laki-laki ya. Apalagi yang cantik dan berkedudukan. Nah, seperti itu. Dan fitnah ini sebenarnya sama buat laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu rahimakumullah. Bukan sama dari segi kadarnya ya, tetapi sama dari segi sifatnya. Itu maksudnya kayak gini. Karena buat wanita ujiannya itu bukanlah laki-laki, tetapi ujiannya adalah harta. Ya, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil al-malu ya. Ya, wanita itu fitnahnya adalah harta. Nah, wanita cinta kepada harta, istilahnya seperti itu. Dan laki-laki cinta kepada wanita. Wanita untuk dapat harta, ya, dia cinta kepada laki-laki, gitu seperti itu. Laki-laki untuk mendapatkan wanita, lalu dia mencari harta, ya. Nah, maka itu menjadi fitnah yang besar ketika yang wanitanya misalkan tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memaksa suaminya ya atau apa gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari segi fitnah yang lainnya. Tapi poinnya itu sama. Untuk mendapatkan perlindungan dan segala macam. Jadi wanita itu adalah fitnah ya terbesar. Laki-laki itu lunak istilahnya tuh. Tunduk gitu ya kepada wanita. Gampang dia itu luluh atau hancur
Ya, karena wanita itu sudah fitrahnya Bapak Ibu rahimakumullah. Maka dalam Islam itu solusinya itu ya, wala taqrabuz zina ya. Janganlah mendekati zina. Ya, mendekati saja tidak boleh. Jadi kita harus tahu batasan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam itu dilarang namanya ikhtilat. Campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya. Berkhalwat pun juga dilarang, misalnya kan di dalam ini. Di dalam bahkan di sosmed pun juga para ulama juga melarang ya, yang mutakhirin itu ya berdua-duaan saja, selain bicara masalah muamalah atau konsultasi agama segala macam itu tidak boleh. Ya, maka kita harus memahami ininya, hakikatnya, ya itu bisa jadi fitnah. Nah, dan makanya kalau bagi wanita, karena kalau mereka memahami itu, maka kata Rasulullah, ya, sebagaimana firman Rasulullah, ad-dunya mata'un ya. Dunia itu adalah perhiasan kata Rasulullah. Wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu sholihatu ya. Jadi sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita solihah. Jadi dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita solihah. Maka wanita itu harus menjaga diri mereka. Ya, jangan mereka menjatuhkan diri mereka kepada kehinaan. Nah, kenapa dibilang kehinaan? Karena laki-laki itu jauh lebih kuat daripada wanita. Ketika wanita itu gampang jatuh kepada laki-laki, laki-laki akan merendahkan mereka. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi memang laki-laki gampang jatuh kepada wanita, tapi ketika sudah jatuh kita, nah itu sudah fitrahnya bagaimana Allah menciptakan manusia. Nah, yang keenam ya, itu adalah orang-orang yang menyembunyikan sedekahnya. Ya. Nah, kata Rasulullah ya, sebagaimana firman Allah, di sini kita harus memahami mana yang baik ya, apakah sedekah itu diperlihatkan atau disembunyikan. Nah, Allah menyatakan bahwasanya inna tubudu shadaqati ya fani immah hiya wa in tukhfuha ya wa tu'tuha al fuqara'ah ya fahuwa khairul lakum. Jadi kalau nampakkan sedekah itu baik, tetapi menyembunyikannya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kenapa? Bisa kita terjaga dari riya. Bisa terjaga kita dari riya. Nah, riya itu adalah masalah hati. Ya, kalau memang sudah terucap, kita balikin lagi gitu. Balikin ya kan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah kata Rasulullah, bagi orang yang merahasiakan sedekahnya, maka dia 2 pahala. Ya, yaitu pahala dirahasiakannya dan pahala terang-terangannya, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, dalam bersedekah ini ada 2 cara kita untuk ya ada kaidahnya ya, bagaimana kita memperlihatkannya secara terang-terangan atau menutupinya. Ya. Kapan? Dengan melihat situasi. Kalau tidak banyak orang bersedekah, nggak mau orang banyak bersedekah, ya. Lalu kita untuk memotivasi ya orang untuk bersedekah, ya. Ketika itu kita perlihatkan, ayo nih sedekah nih untuk kebaikan segala macam. Tapi kalau banyak orang bersedekah, ya, nah itu ada banyak kita menyembunyikannya. Tapi kalau tidak banyak, untuk memotivasi orang lain bersedekah, karena sedekah ini adalah kebaikan. Ya, lebih pahala sedekah. Kalau zakat ya itu wajib ya, zakat itu wajib ya. Sedekah itu lebih tinggi ininya pahalanya karena dia bukan wajib ya. Menyerahkan hak kita. Kalau zakat itu sudah hak orang lain yang harus kita serahkan. Jadi kalau orang berzakat diinformasikannya kepada orang lain zakatnya banyak, itu mohon maaf ya, tidak paham dia apa hakikat itu zakat. Zakat itu adalah harta orang lain. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Yang terakhir yang mendapat naungan nanti pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu orang yang ketika lagi sunyi gitu ya, lalu berzikir dia ya, lalu bercucuran air matanya. Nah, ketika lagi sunyi itu tentu maknanya sebelum subuh ya. Ketika orang masih tidur, bangun dia salat tahajud gitu kan. Lalu dia berzikir, mengingat dosanya.
Ya, lalu mengingat dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Apakah dia bisa mempertanggungjawabkan dosa-dosanya gitu. Lalu bercucuran air matanya gitu. Takut kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai disisa oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Rasulullah pun seperti itu kalau kita baca-baca hadis-hadis beliau, lagi tidur beliau lalu bangun, ya Allah, jangan siksa aku, kata Rasulullah, ketika engkau menyiksa orang-orang ya, atau jangan siksa aku pada hari kiamat. Nah, kalau kita tidak mampu Bapak Ibu rahimakumullah untuk meneteskan air mata, ya, kita sengaja nangis, pura-pura menangis gitu. Sama dengan Al-Qur'an, kalau kita membaca ada ayat-ayat yang berisi ancaman gitu ya. Kita pura-pura nangis sampai nanti kita mudah-mudahan dilunakkan hati kita bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini juga lah kata Rasulullah ya. Ya, wajib kita atau apa ada perintah dari Rasulullah untuk menangisi kesalahan-kesalahan kita. Dan dalam beberapa hadis bahwasanya ya air mata yang jatuh karena takut kepada Allah. Nah, Masya Allah ya. Takut kepada Allah ini harus kita pahami ya. Ya, takut kepada Allah itu memang takut kepada siksaannya gitu ya. Itu insya Allah tidak akan disiksa di neraka. Ya, tidak akan disiksa di neraka ya. Mungkin nanti kita perlu cari pemahamannya. Mungkin berada di neraka gitu ya, tapi tidak disiksa walau alam bisawab ya. Baik, mungkin sampai di sana alhamdulillah ya, itu ada 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, masyaallah. Nanti juga ada orang-orang ya yang mendapatkan yang berada di bawah cahaya. Nah, jadi juga ada khusus orang-orang seperti itu. Dan itu orang-orang khusus di akhir zaman khususnya. Ya. Ya, lalu sesudah ini ya ada hari penghisapan. Sudah penghisapan nanti ada syafaat dari Rasulullah SAW. Mungkin sampai di sana saja. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Kalau ada salah dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ini jadi saksi di hadapan Allah. Kita ini menjadi amal pahala ya. Karena ini insya Allah adalah ridwadul jannah ya, taman surga ya. Insya Allah dikelilingi malaikat walaupun secara online. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin ya. Kalau ada yang hak itu datang dari Allah, maka sekali-sekali jangan menjadi yang ragu. Kalau ada yang salah itu dari saya. Karena saya ini adalah manusia yang banyak khilafnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakumullah khair teman.